Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Karisma Febrinda. Saya moderator perwakilan dari kelompok 11 Filsafat Umum kelas KPI C. Saya bersama rekan-rekan saya Winda Sari, Gus Mirza, dan Muhdilia Ulhaq. Di sini kami akan membahas tentang fenomenologi dan eksistensialisme yang berlatar belakang filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar tentang sesuatu yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan berpikir dewasa dalam segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungannya. Dengan lahirnya filsafat, pasti tidak akan lepas dari para tokoh yang mengemukakan berbagai pemikiran-pemikirannya. Pemikiran-pemikiran itu menjadi seseorang untuk menggunakan akal pikirannya untuk berpikir lebih dalam, untuk menggali ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan digunakan hingga kini. Para filsuf pertama berkompetisi satu sama lain dalam menawarkan argumen kompleks yang memperjuangkan landasan pendekatan lawan mereka. Ajaran bahwa semua kebenaran itu relatif telah menggoyahkan teori-teori sains yang telah mapan mengucapkan keyakinan agama ini. Di sini kami akan membahas beberapa sub-topik diantaranya yaitu apa pengertian fenomenologi dan eksistensialisme, apa latar belakang timbulnya fenomenologi dan eksistensialisme, siapa tokoh eksistensialisme dan fenomenologi. Baik, selanjutnya saya akan serahkan pada pemakalah 1 untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari, NIM 3420108. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fenomenologi dan eksistensialisme. Pengertian dari fenomenologi berasal dari bahasa Yunani Palestinastai yang mengandung arti menunjukkan dirinya sendiri. Istilah yang lain dari fenomenologi adalah painomenon. Secara harfiah, fenomenologi berasal nampak atau nampaknya diri. Fenomena merupakan fakta disadari dan masuk dalam paham manusia. Fenomenologi menggambarkan pengalaman manusia yang terkait dengan objek. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya seperti Jean-Paul Sartre. Selanjutnya, Sartre memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. Adapun yang menjadi fokus eksistensialisme adalah eksplorasi kehidupan dunia makhluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar. Pengertian eksistensialisme memang tidak mudah dirumuskan. Ini karena ketika ada definisi berarti adanya pembatasan. Kaum eksistensialis sendiri belum menemukan kesepakatan mengenai apa makna dari eksistensi itu sendiri. Namun setidaknya dalam kesempatan ini ada beberapa referensi tentang definisi eksistensi. Istilah eksistensialisme berasal dari kata lain exister, yakni ex yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat.
berdiri sehingga eksistensi berarti apa yang ada, apa saja yang dialami, apa yang memiliki kualitas. Secara singkatnya, eksistensi menemukan akannya keberadaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budweda, NIM 342120. Sini akan menjelaskan tentang latar belakang timbulnya fenomenologi dan eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme merupakan aliran yang sempat mengubarkan dunia keilmuan waktu itu. Manusia beramai-ramai mempelajari aliran ini. Pada masa mendatang, aliran ini cukup rapuh pula, tidak bertahan terhadap kritik. Pada masa awalnya, istilah eksistensialisme ditemukan oleh ahli filsafat Jerman yaitu Martin Heidegger. Sedangkan akar metodologi pengetahuan ini berasal dari tokoh fenomenologi yakni Edmund Husserl. Sebagai salah satu cara fenomenologi dalam mencapai kebenaran, nampaknya cukup berpengaruh dalam perenungan eksistensialisme. Pada dasarnya, istilah eksistensialisme merupakan reaksi kecenderungan terhadap semangat zaman modern, terutama terhadap pemutlakan akal manusia. Oleh karena itu, eksistensialisme secara khusus dikatakan sebagai lawan dari aliran rasionalisme. Semua itu tidak mengherankan dalam filsafat. Memang itu adanya dari kritik antar kritik, tesis dan antitesis akan terbentuk pengetahuan baru. Sehingga filsafat terlahir dari suatu kritik. Bila terjadi krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan uji. Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwa filsafat anti kemapanan. Kemudian pada awal abad ke-19, Kierkegaard menyaksikan kecenderungan rasionalisme yang meletakkan akal manusia sebagai salah satunya ukuran bagi segala realitas apapun di dunia ini, serta kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan menyebabkan terjadinya dehumanisasi dalam kebudayaan Eropa. Akal dianggap sebagai sumber utama tentang kebaikan bagi semua pengetahuan manusia, dan di luar itu tidak ada pengetahuan yang dianggap benar. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulhad, NIM 34200133. Di sini saya akan membacakan tokoh-tokoh filsafat fenomenologi dan eksistensialisme. Yang pertama, tokoh filsafat fenomenologi. 1. Edmund Husserl. Tokoh filsafat Edmund Husserl menyebarkan filsafat fenomenologi pada tahun 1859 sampai 1938. Dia merupakan tokoh terpenting dalam metode fenomenologi, mengingat ialah yang pertama kali mempopulerkan nama fenomenologi sebagai metode atau cara berpikir baru dalam ranah keilmuan sosial humaniora. Yang kedua, Alfred Schultz. Dia mengatakan bahwa fenomenologis pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu arus pengalaman. Menurut Schultz, cara kita mengkonstruksikan makna di luar dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipikasi. Dalam hal ini termasuk membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya. Jadi dalam arus pengalaman, objek-objek tertentu pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus, bahwa mereka bergerak dari tempat ke tempat sementara lingkungan sendiri mungkin tetap diam. Yang ketiga adalah Peter L. Berger. Pengkajian fenomenologi Peter L. Berger berkaitan erat dengan konsepnya mengenai konstruksi realitas sosial yang dianggapnya bergantung pada posisi individu sebagai subjek. Dengan demikian, asumsi awal pemikiran terkait layaknya struktur fungsional. Hanya saja, pemaknaan dihasilkan oleh hubungan subjektif individu dengan dunia objektif. Dalam proses tersebut, Berger meyakini eksisnya dialektika tiga momentum yang dialami individu dalam masyarakat, yakni
eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi, yang mana ketiganya itu menunjukkan eksistensi individu sebagai produk masyarakat dan begitu pula sebaliknya, masyarakat sebagai produk individu. Selanjutnya, tokoh-tokoh eksistensialisme. Yang pertama, Jean Paul Sartre. Menurut beliau, manusia telah diciptakan dengan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Beliau adalah salah satu orang yang populer di Paris pada tahun 1905 sampai 1980. Beliau juga membedakan rasio dialektis dengan rasio analitis. Rasio dialektis digunakan jika kita berpikir tentang manusia, sejarah, dan kehidupan sosial, sedangkan analitis dijalankannya dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah Søren Adje Kierkegaard. Beliau lahir di Denmark pada tanggal 5 Mei 1813. Menurut beliau, eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sangat senantiasa. Manusia selalu bergerak dengan kemungkinan menuju suatu kenyataan, yaitu cita-cita yang menuju kenyataan di kehidupannya. Yang selanjutnya, Martin Heidegger. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 26 September 1889 dan meninggal pada tahun 1976. Menurut beliau, keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain, yang artinya sesuatu yang ada manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah yang terakhir karya Jaspers. Beliau lahir pada tahun 1883 dan meninggal pada tahun 1969. Menurut beliau, memandang filsafat dengan bertujuan mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Materi ini ditandai dengan sebuah pemikiran yang menggunakan pengetahuan objektif serta cara mengatasinya. Ya, demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan, fenomenologi adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh seorang filosof berkebangsaan Jerman, Edward Husserl. Kata fenomenologi terdiri dari dua kata bentukan, yaitu fenomenon dan logos. Kata fenomenon mempunyai arti yang hampir sama dengan fantasi, fantom, fosfor, foto yang artinya sinar atau cahaya. Akar kata itu jika dibentuk menjadi kata kerja berarti nampak, terlihat karena cahaya, bersinar. Fenomenon dengan demikian dapat diartikan sesuatu yang nampak, yang terlihat karena cahaya. Dalam bahasa Indonesia ada juga kata yang digunakan untuk mengartikan. Demikian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.